Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 22 Januari 2024. Berita pertama, Mahfud MD merespon jawaban Gibran terkait reforma agraria. Berita selanjutnya, Gibran dan Gus Muhaimin saling serang saat menjawab pertanyaan dari panelis. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membanggakan Kota Solo saat mendapat pertanyaan soal reforma agraria. Mendengar jawaban Gibran, Mahfud menyentil kinerja Jokowi terkait redistribusi tanah. Gibran mengatakan Kota Solo mendapatkan predikat kota lengkap usai dirinya menjadi wali kota. Menanggapi pernyataan Gibran, Mahfud membandingkan ketimpangan tanah antara pengusaha kelapa sawit dengan petani. Mahfud mengatakan diperlukannya reforma agraria untuk menata kembali penguasaan tanah. Namun menurutnya pemerintah malah membuat legalisasi. Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Bapak waktunya 1 menit dimulai dari saat berbicara. Terima kasih moderator. Jadi kalau melihat ketimpangan penguasaan tanah itu memang coba lihat bisnis sawit itu 39 hektar. Sementara hanya segelintir orang di bisnis sawit. Sementara para petani kita sebanyak 17 juta orang itu kalau dirata-ratakan itu hanya menguasai setengah hektar. Itulah sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada Presiden untuk segera dilakukan reforma. Reforma agraria itu ada 2. Ada 3. 1 legalisasi, yang kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu bagus legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya di situ. Yang lain belum dapat nih redistribusinya nih. Terima kasih. Baik, waktunya habis Pak Mahfud. Berita selanjutnya masih terkait soal cawapres nomor urut 2 yakni Gibran Rakabuming Raka di debat Pilpres 2024. Gibran menyerang Gus Muhaimin saat melihat catatan ketika menjawab pertanyaan dari panelis. Tidak tinggal diam, Gus Muhaimin melawan balik dengan memberikan jawaban menohok. Gus Muhaimin menjawab pertanyaan dari panelis soal perubahan cuaca ekstrim yang dapat mengancam kualitas pangan. Sambil melirik catatan, Gus Imin menjawab sistem persawahan Indonesia tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Melihat Gus Muhaimin, Gibran pun menyentil cawapres nomor urut 1 tersebut. Saudara-saudara sekalian, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional. Petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya
Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani, pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.